Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmanintang Nurmalasari, NIM E 2019-1110 dari kelas Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah disampaikan oleh dosen saya, yaitu Dr. Abdul Wadud Nafis, LC-MLI. Materinya adalah ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Nah, kita lanjut pada materi yang pertama, yaitu ekonomi dua sektor. Apa sih ekonomi dua sektor itu? Jadi, ekonomi dua sektor adalah sebuah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan saja. Secara keseluruhannya, ekonomi dua sektor merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi dalam hal mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi di suatu negara. Nah, setelah kita mengetahui apa itu ekonomi dua sektor, kita akan mempelajari tentang diagram pada ekonomi dua sektor. Jadi dalam ekonomi dua sektor itu hanya ada dua diagram, yaitu rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumen saja. Aliran pendapatan dalam ekonomi dua sektor yang pertama adalah sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam instansi-instansi keuangan. Yang terakhir, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh instansi-instansi keuangan. Selanjutnya, hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Jadi, pendapatan rumah tangga adalah faktor penting untuk menentukan tingkat pengeluarannya. Jadi, tanpa adanya pendapatan, maka kita tidak akan dapat melakukan konsumsi dengan baik. Nah, seperti yang dijelaskan oleh tabel yang telah kita lihat pada penjelasan yang dijelaskan oleh Bapak dosen. Nah, di situ adalah pertama, pada pendapatan rendah, rumah tangga mengambil tabungannya. Nah, yang kedua, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi, sisanya ditabung. Dan yang terakhir, pada pendapatan tinggi, rumah tangga menabung. Nah, selanjutnya adalah kecondongan mengonsumsi. Ada dua kecondongan mengonsumsi. Yang pertama, kecondongan mengonsumsi marginal atau MPC, yaitu perbandingan antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan disposable income yang diperoleh. Yang kedua, kecondongan mengonsumsi rata-rata merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable income. Selanjutnya ada kecondongan menabung. Dalam kecondongan menabung juga ada dua, yaitu yang pertama kecondongan menabung marginal, yaitu perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan disposable income. Yang kedua, kecondongan menabung rata-rata, yaitu perbandingan antara tabungan dan pendapatan disposable. Nah, setelah kita mengetahui kecondongan tadi, kita akan menuju ke fungsi konsumsi dan tabungan. Apa sih fungsi konsumsi itu? Jadi, fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dengan pendapatan nasional atau disposable. Yang kedua, fungsi tabungan yaitu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Selanjutnya, kita akan membahas tentang investasi dan fungsi investasi. Apa sih investasi itu? Nah, mungkin kita sering mendengar kata-kata investasi ya. Nah, investasi itu sering dikenal dengan penanaman modal. Atau investasi merupakan pengeluaran atau perbelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang dalam konteks untuk menambah kemampuan barang dan jasa yang mereka hasilkan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu investasi, kita akan membahas tentang pengeluaran investasi itu untuk apa. Jadi, pengeluaran investasi itu untuk yang pertama pembelian barang modal, yang kedua pergantian barang-barang yang sudah tidak layak pakai atau sudah rusak, yang ketiga pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lain-lain, dan yang terakhir pertambahan nilai stok barang yang belum terjual. Nah, pengeluaran yang di atas tadi yang sudah saya jelaskan itu merupakan investasi bruto. Sedangkan untuk kita mendapatkan investasi neto itu kita peroleh dari investasi bruto dikurangi dengan depresiasi. Selanjutnya, faktor-faktor penentu investasi. Ada beberapa faktor yang menentukan investasi. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan dan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan perekonomian di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi.
Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Dan yang terakhir, keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut. Lanjut ke fungsi investasi ya. Nah, fungsi investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dengan tingkat pendapatan nasional. Ada dua fungsi investasi. Yang pertama, fungsi investasi otonomi. Fungsi investasi otonomi adalah investasi yang besarnya tetap atau jenisnya tidak dipengaruhi dengan besarnya pendapatan. Yang kedua, investasi terpengaruh. Investasi terpengaruh adalah dipengaruhi. Semakin besar pendapatan nasionalnya, maka semakin tinggi investasinya. Yang terakhir, keseimbangan ekonomi negara dalam perekonomian dua sektor. Nah, jadi keseimbangannya itu ada dua. Yang pertama, ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi atau dirumuskan Y sama dengan C plus I. Dan yang kedua, investasi sama dengan tabungan atau jika dirumuskan I sama dengan S. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak yang kurang atau belum dipahami. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.